Oke guys, mulai aja yuk. Ayo yang presentasi. Oke, udah semua kelompok. Halo kelompok 5. Kedengeran nggak suaranya? Kedengar. Kelompok 5 udah semua? Bisa dimulai presentasinya? Moderatornya dari kelompok 6, yaitu saya sendiri. Oke, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Yus Kardipan MPD dan Bapak Fauzi Abdillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan dan kerangka filosofis PKN, juga teman-teman PPKNB yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Rohidayah selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Ya, itu bisa langsung perkenalan. Perkenalkan, nama saya Cindy Zahra. Saya Tiafa dari Cahya. Saya Elia Lutfia. Saya Adi Adrianto. Saya Teguh Pribadi. Baik, karena sudah perkenalan, langsung saja ke materinya. Kepada pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang landasan spiritual religius PKN. Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, bahwa Pancasila mengenalkan kebijaksanaan dan kebenaran religius atau mutlak yang berasal dari Tuhan. Nilai religius berarti berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan yang mana meletakkan Tuhan sebagai pusat. Menurut pendapat ahli, konsep dan hakikat religius adalah menurut Rohillah
tahun 2010, religi berasal dari bahasa Latin religion yang berasal dari akar kata religer yang berarti mengikat. Religi adalah kecenderungan rohani manusia untuk berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terlahir, dan hakikat semuanya. Yang kedua dari Sudrajat tahun 2010 menyatakan bahwa di dalam religi terdapat unsur internalisasi agama dalam diri individu. Karakter seseorang berkaitan dengan nilai religius yang dimiliki. Religiusitas merupakan cara mengekspresikan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, Pancasila sebagai filsafat mengandung arti sebagai pandangan hidup dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Kalau dibedakan antara filsafat yang religius dan non-religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau kebenaran religius. Boleh akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada konsep dan hakikat religius. Aspek religius sendiri ada dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama yaitu religious belief atau aspek keyakinan, yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta menerima hal-hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Yang kedua yaitu religius praktik atau aspek peribadatan, yaitu aspek yang berkaitan dengan frekuensi dan intensitas sejumlah perilaku yang sudah ditetapkan oleh agama, seperti tata cara menjalankan ibadah atau aturan agama. Yang ketiga yaitu religious feeling, aspek penghayatan, yaitu gambaran bentuk perasaan yang dirasakan dalam beragam atau seberapa jauh seseorang dapat menghayati pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya. Misalnya seperti kekhusyukan ketika melakukan sholat. Yang keempat yaitu religious knowledge atau aspek pengetahuan, yaitu aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran agamanya untuk menambahkan pengetahuan tentang agama yang dianut. Yang terakhir yaitu ada religious effect, yaitu penerapan tentang apa yang telah diketahuinya dari ajaran agama yang dianutnya, kemudian diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan 5 aspek religius dalam Islam. Yaitu yang pertama ada aspek iman, yaitu menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aspek Islam, mengenai frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa, zakat. Yang ketiga yaitu aspek ihsan, yaitu tentang pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat yaitu aspek ilmu, berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang ajaran agama, misalnya dengan mendalami Al-Quran secara intens.
Yang terakhir yaitu ada aspek amal, yaitu mengenai tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan dilanjutkan oleh saya. Kemudian ada konsep dan hakikat spiritual. Spiritualitas berasal dari kata spirit yang berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti napas kehidupan. Dalam istilah modern, mengacu pada energi batin non-jasmani meliputi emosi dan karakter. Dalam kamus psikologi, kata spirit berarti suatu zat atau makhluk imaterial, biasanya bersifat ketuhanan menurut aslinya, yang diberi sifat dari banyak ciri karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, moral, atau motivasi. Kemudian istilah spiritual sendiri berasal dari kata spirituality, yang merupakan kata benda turunan dari kata spiritual. Dalam bentuk kata spiritual mengandung arti yang berhubungan dengan spirit, yang berhubungan juga dengan fenomena dan makhluk supernatural. Spiritual mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang merupakan sarana pencerahan diri dalam menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan dan makna hidup. Agama pada umumnya mempresentasikan jalan spiritual seseorang. Agama merupakan suatu sistem tua untuk suatu kekuatan yang tidak terlihat. Spiritualitas dan agama merupakan suatu konteks yang berbeda, tetapi selalu beriringan. Spiritualitas lebih melihat ke dalam batin, menuju kesadaran akan nilai-nilai universal seseorang. Sementara itu, agama melihat keluar diri seseorang menggunakan ritus atau tata cara keagamaan, formal, dan kitab suci. Agama lebih melihat pada orientasi eksternal, sedangkan spiritualitas mencakup bagaimana seseorang memandang ke dalam batinnya. Jadi spiritual dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang religius maupun yang tidak. Spiritualitas merupakan proses transformasi melalui berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi meliputi fisik, emosional, pekerjaan, intelektual, dan rasional. Spiritualitas juga sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, pengampunan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, keyakinan, dan rasa kesatuan. Kemudian ada konsep landasan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Landasan. Istilah landasan mengandung arti sebagai alas, dasar atau tumpuan. Istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal. Suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Menurut sifatnya, dapat dibedakan dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material, contohnya berupa landasan pacu pesawat terbang dan fondasi bangunan gedung. Kemudian yang kedua adalah landasan yang bersifat konseptual, contohnya berupa Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ide, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.
Kata religius berasal dari kata religi yang berarti hikmat dalam pemujaan, sikap dalam hubungan dengan hal yang suci dan supranatural yang dengan sendirinya menuntut hormat dan hikmat menurut Sadali. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bangsa Indonesia mengakui adanya kekuatan Tuhan terhadap proses dinamika bangsa. Nilai ketuhanan selalu diikuti oleh nilai kemanusiaan, di mana manusia tercipta atas kehendaknya. Disinilah nilai ketuhanan kemudian menumbuhkan nilai-nilai komunal atau nilai-nilai kebersamaan. Pancasila berkaitan dengan cara berpikir manusia Indonesia yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan terikat oleh tradisi dan tatanan yang tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, yakni keyakinan orang-orang Indonesia terhadap causa prima atau sebab akibat, yaitu adanya Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia pun mempercayai tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang dan masih mematuhinya hingga saat ini sebagaimana tercermin dalam adat istiadat yang berlaku. Pancasila bersumber pada ajaran-ajaran agama yang menjadi panutan nilai sikap orang Indonesia dengan berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa yang telah diterima dan terpelihara di kalangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah filsafat yang bernapaskan keagamaan yang dilandasi tatanan nilai-nilai luhur bangsa yang terpelihara baik. Pancasila juga tidak sejalan dengan paham komunisme karena komunisme berlandaskan ajaran yang tidak mempercayai keyakinan manusia kepada agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai PKN dalam konteks spiritual dan juga religius. Pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa yang mengandung 3 tata nilai utama, yakni dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dalam dimensi spiritual mengandung arti bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dan falsafah negara. Dikutip dalam situs Kemendikbud, aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai spiritualitas ini hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Dalam konteks spiritual dan religius ini, PKN ialah sebagai wadah dalam menjaga warga negara agar mampu mempertahankan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai tameng dalam menjaga serangan sekularisasi di berbagai kehidupan warga negara. Kehadiran PKN ini sebagai upaya nyata dalam dunia pendidikan, baik secara formal maupun non-formal, dalam menjaga identitas warga negara religius Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand.
Oke, langsung aja ya. Tadi Nazwa duluan, boleh langsung Nazwa? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan materi dan juga kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya ingin bertanya mengenai aspek religius. Nah, pada tahun 2020 itu muncul rancangan Undang-Undang Himpunan Ideologi Pancasila atau rancangan RUU HIP, di mana di dalam salah satu pasalnya itu memuat klausul Trisila dan juga Ekasila. Nah, hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, khususnya datang dari MUI sendiri ya. Karena MUI bilang kalau klausul Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila itu mengubah konsep yang tadinya ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sampai sekarang rancangan undang-undang ini belum disahkan karena masih menuai polemik. Nah, pertanyaan saya kepada kelompok yang tadi mempresentasikan materi, apakah kalau nantinya undang-undang HIP ini diterapkan di Indonesia akan mengubah strategi pembelajaran PPKN sendiri? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nazwa atas pertanyaannya. Gimana kelompok 5? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Oke, karena sudah jelas, langsung aja ke penanya kedua, yaitu Intan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ramawati dari kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok 5. Jadi begini, menurut kelompok 5, bagaimana sih nilai-nilai spiritualitas religius mempengaruhi pandangan kita terhadap hak asasi manusia dalam konteksnya ini pembelajaran PPKN? Terima kasih. Oke, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Gimana kelompok 5? Apakah sudah jelas? Oke. Oke, teman-teman, Oke teman-teman, buat teman-teman kelompok 5 mau langsung dijawab atau butuh waktu dulu buat ngejawab? Butuh waktu. Oke, teman-teman semua mohon ditunggu ya. Iya. Oh ya, buat waktunya itu dikasih sampai 13.35 ya teman-teman.
Oke, baik ya, boleh dilanjut. Oke, buat teman-teman dari kelompok 5 boleh langsung dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman penanya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Najwa. Yang pertanyaannya adalah, apakah kalau nantinya Undang-Undang HIP ini disahkan DPR akan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran PPKN di Indonesia? Jika iya, beri alasannya. Jika tidak, beri alasannya. Oke, jawabannya iya, karena pengaturan isi kurikulum dengan disahkannya Undang-Undang HIP, pemerintah bisa mengatur isi kurikulum PPKN lebih spesifik sesuai dengan tujuan dan arah yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini bisa berdampak pada perubahan dalam materi pembelajaran, penekanan pada aspek-aspek tertentu dari Pancasila, serta memasukkan bahan-bahan yang relevan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang HIP bisa mempengaruhi pelatihan guru PPKN dengan menambahkan materi-materi baru yang sesuai dengan isi undang-undang tersebut. Guru-guru PPKN mungkin akan perlu mendapatkan pelatihan tambahan untuk memenuhi dan mengimplementasikan perubahan tersebut dalam pembelajaran mereka. Boleh ya? Oke, bagaimana Najwa? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dilanjutkan kelompok 5. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk kali ini saya akan menjawab dari pertanyaannya Intan. Pertanyaannya, menurut kelompok 5, bagaimana nilai-nilai spiritual religius dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap hak asasi manusia dalam konteks pembelajaran PPKN? Jawabannya, nilai spiritualitas ini dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap HAM, karena nilai spiritualitas dan religius ini mencerminkan nilai-nilai universal seperti kasih, perdamaian, dan keadilan. Hal ini berarti bahwa pendidikan spiritual dapat membentuk pandangan kita terhadap HAM sebagai hak yang tidak dapat diambil, dibagi, ataupun dijual, tetapi sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi untuk semua manusia. Selanjutnya dilanjut oleh Ade. Nah, dalam konteks PPKN, nilai spiritualitas dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap HAM dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap HAM. Spiritualitas seringkali mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak orang lain, termasuk HAM. Ini berarti bahwa dalam pembelajaran PPKN, nilai spiritualitas dapat mendorong kita untuk memahami dan menghargai HAM sebagai bagian dari kewarganegaraan yang sejahtera dan adil. Yang kedua yaitu spiritualitas juga dapat mempengaruhi cara kita mengajarkan HAM kepada generasi muda. Dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai spiritual, pembelajaran HAM dapat dipresentasikan sebagai bagian dari pendidikan moral dan etika yang mengajarkan kita untuk berperilaku dengan cara yang menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga yaitu nilai spiritualitas juga dapat mempengaruhi bagaimana kita menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang diajarkan nilai-nilai spiritual dapat lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menyelesaikan konflik. Cukup dari saya. Silakan. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana Intan, apakah sudah jelas dan sudah puas dengan jawaban dari kelompok 5? Ya, terima kasih kelompok 5 atas jawabannya. Baik, teman-teman.
Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 5. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, izinkan saya selaku moderator menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN memang lebih fokus pada aspek warganegaraan, hukum, dan politik dalam konteks negara. Namun, landasan spiritual religius dalam PPKN bisa tercermin dalam penghormatan terhadap pluralisme dan nilai-nilai moral yang universal, yang sering diilhami oleh ajaran agama-agama yang dianut masyarakat. Ini membantu siswa memahami pentingnya toleransi, keadilan, dan kebersamaan dalam konteks sosial dan politik, yang sesuai dengan ajaran spiritual religius yang dipegang oleh individu dan masyarakat. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sudah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga kepada kelompok 5 yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih ya. Oh ya teman-teman, sebelum ditutup boleh on cam dulu ya buat screenshot. Nah, itu udah ada yang keluar tuh siapa? Ya boleh, Teguh bisa diambil alih Gue. Yuk, teman-teman. On cam. Oke. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih teman-teman.